Ya baik, perkenalkan nama saya Angeli Pergiawe Kogoya dengan NPM 23421009. Fakultas Fikom, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya dengan teman saya akan menjelaskan mengenai kedai kopi yang beralamat di Sentani, Kabupaten Jayapura menggunakan metode Topsis. Dan saya Angel Ifonewea dengan NPM 234210414. Dalam kasus kali ini, kami sudah mengumpulkan data pada suatu kedai yang bernama Kedai Nadine yang berlokasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kami akan menentukan jenis kopi terbaik pada kedai tersebut menggunakan metode Topsis. Untuk kasus kali ini kita akan menentukan jenis kopi terbaik pada kedai Kopi Nadine menggunakan metode Topsis. Yang pertama yaitu setiap metode SPK pasti terlebih dahulu kita menentukan kriteria dan alternatif. Dalam kasus kali ini, kriteria yang digunakan adalah harga, cita rasa, popularitas atau penjualan, bahan baku atau asal biji kopi, dan tampilan atau estetika. Perlu kami jelaskan, harga berbicara tentang harga per cup kopi. Cita rasa berbicara mengenai kenikmatan kopi. Popularitas atau penjualan berbicara mengenai banyaknya kopi yang terjual. Bahan baku atau asal biji kopi berbicara mengenai jenis kopi yang digunakan. Yang terakhir yaitu tampilan atau estetika berbicara tentang tampilan dari kopi tersebut agar menarik para pelanggan. Untuk nilainya itu menggunakan konsep 1-5. Yang pertama ada tidak penting, yang kedua kurang penting, yang ketiga cukup penting, yang keempat penting, dan yang kelima sangat penting. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan suatu kriteria itu benefit atau cost. Kalau cost ini adalah biaya, benefit adalah keuntungan. Cost ini artinya semakin kecil dia semakin bagus. Kalau benefit semakin besar semakin bagus. Contohnya harga. Kalau harga semakin kecil itu dia semakin bagus. Jadi nilainya cost. Kalau contoh lain, ada contoh lain, contohnya nilai ujian, jika semakin besar nilainya, maka semakin bagus, maka nilainya adalah benefit. Di sini saya memberi harga dengan keterangan cost, karena semakin rendah harga dia semakin bagus. Kemudian cita rasa, saya kasih keterangan benefit, karena semakin tingginya cita rasa atau kualitas dari rasa kopi tersebut, dia semakin bagus. Yang ketiga adalah popularitas atau penjualan. Di sini saya kasih benefit, karena semakin tinggi penjualan, dia akan semakin bagus. Kemudian bahan baku atau asal biji kopi. Di sini saya kasih benefit, karena semakin tinggi kualitasnya, dia semakin bagus. Yang terakhir ada tampilan atau estetika. Jika semakin tinggi tampilan atau keestetikan dari suatu kopi akan menarik para pelanggan untuk datang membeli kopi tersebut. Jadi saya kasih benefit di sini. Selanjutnya, dari angket yang kami dapatkan, ada 5 jenis kopi yang paling laris. Ada ice black coffee, espresso, cafe latte, caramel macchiato, dan
black coffee. Jadi di sini ada harga. Semakin rendah harga dia semakin bagus. Jadi di sini nilainya cost. Berarti espresso adalah pilihan terbaik. Yang selanjutnya yaitu cita rasa. Semakin tinggi cita rasa dia semakin bagus. Jadi di sini caramel macchiato menjadi pilihan terbaik. Kemudian popularitas atau penjualan. Semakin tinggi penjualan atau banyaknya penjualan dia semakin bagus. Di sini caramel macchiato menjadi pilihan terbaik. Kemudian bahan baku atau asal biji kopi. Bahan baku atau asal biji kopi nilainya semua sama karena memakai bahan baku yang sama. Yang terakhir adalah tampilan atau estetika. Di sini nilainya benefit. Jadi di antara antara 5 ini ada 3 yang nilainya sama, yaitu espresso, cafe latte, dan caramel macchiato. Jadi tiga-tiganya menjadi pilihan terbaik. Kemudian kita akan membuat matriks keputusan ternormalisasi. Tetapi kita terlebih dahulu menyelesaikan pembaginya. Di sini rumusnya adalah matriks keputusan ternormalisasi sama dengan nilai alternatif dibagi dengan pembagi. Jadi kita akan menyelesaikan atau mencari nilai pembaginya terlebih dahulu. Di sini pembaginya yaitu nilai alternatif dipangkatkan 2. Jadi kita akan membuat rumusnya akar SQRT nilai alternatif dipangkatkan 2. Jadi nilai alternatif dipangkatkan 2 adalah hasil dari pembagi. Kemudian kita tarik saja. Oke. Selanjutnya kita sudah mendapatkan pembaginya. Kita akan menentukan matriks keputusan ternormalisasinya. Rumusnya di sini nilai alternatif dibagi dengan pembagi. Jadi kita buat dulu sama dengan nilai alternatif dibagi dengan pembagi. Jadi hasilnya adalah ini.
Berikutnya juga sama. Nilai alternatif dibagi dengan pembagi. Oke, di sini saya akan menarik secara otomatis. Kalau teman-teman mau menghitung secara manual juga bisa, tetapi saya akan menghitung secara otomatis. Jadi ini adalah hasil dari matriks keputusan ternormalisasi. Selanjutnya kita akan membuat matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Di sini rumusnya matriks keputusan ternormalisasi terbobot sama dengan bobot dikalikan dengan matriks keputusan ternormalisasi yang di atas ini. Jadi bobot dikalikan dengan matriks keputusan ternormalisasi yang di atas untuk mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Oke, hasilnya adalah ini. Selanjutnya sama saja ya. Bobot dikalikan dengan nilai matriks keputusan ternormalisasi. Oke, selanjutnya cita rasa sama juga. Bobot dikalikan dengan matriks nilai alternatif dari matriks keputusan ternormalisasi. Kemudian popularitas penjualan bahan baku asal biji kopi dan tampilan estetika itu sama saja ya.
Kemudian popularitas penjualan, bahan baku asal biji kopi, dan tampilan estetika sama juga, yaitu bobot dikalikan dengan nilai alternatif dari matriks keputusan ternormalisasi. Jadi di sini teman-teman bisa buat manual, tetapi sini saya mau buat otomatis biar lebih cepat. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Selanjutnya kita akan mencari nilai solusi ideal positif atau maksimal dan solusi ideal negatif. Ini adalah rumusnya, tetapi saya akan coba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi di sini kita akan mencari nilai maksimal dan minimalnya. Jadi di sini nilai maksimalnya kita akan mengambil nilai terbesar dari sini. Kemudian kalau nilai minimal kita akan mengambil nilai terkecil. Jadi di sini saya akan membuat rumusnya. Maksimal jadi nilai terbesar dari harga adalah ini hasilnya. Kemudian sama cita rasa juga begitu. Kita akan mengambil nilai terbesar ini adalah nilai terbesar dari kriteria-kriteria yang ada di atas ini. Jadi ini kita sudah mendapatkan nilai solusi ideal positif atau maksimal. Selanjutnya kita akan mencari nilai solusi ideal negatif atau minimal. Jadi kita akan mengambil nilai yang terkecil. Bisa juga teman-teman mencari, tetapi saya akan membuat rumus biar tidak perlu repot. Jadi nilai minimal solusi ideal negatif dari kriteria harga hasilnya adalah ini. Kemudian sama, kita akan mencari nilai minnya juga.
Oke, jadi ini adalah nilai dari solusi ideal positif atau maksimal dan solusi ideal negatif atau min. Selanjutnya, kita akan mencari solusi ideal positif dan negatif untuk setiap alternatif. Di sini saya akan mencari nilai maksimalnya terlebih dahulu. Untuk nilai maksimal, rumusnya adalah alternatif dari matriks ternormalisasi terbobot dikurangi dengan nilai maksimal dan dipangkatkan 2. Di sini kita bikin rumus akarnya terlebih dahulu, yaitu SQRT nilai alternatif dari matriks ternormalisasi terbobot dikurang nilai maksimal dipangkatkan 2. Kita akan mengulanginya sampai 5 kali karena di sini jumlah kriterianya ada 5. Oke, ini adalah nilai maksimal dari solusi ideal positif alternatif yang pertama. Di sini saya akan mengunci nilai maksimalnya dengan menekan F4 untuk menariknya secara otomatis. Oke. Ini adalah nilai maksimal dari solusi ideal positif untuk setiap alternatif. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimalnya. Rumusnya sama, tetapi dikurangi dengan nilai minimalnya. Kita buat dulu rumus akarnya SQRT dikurangi dengan nilai min dipangkatkan dengan 2. Kita akan mengulanginya sampai 5 kali karena di sini ada 5 kriteria.
Dan ini adalah hasil dari solusi ideal negatif kriteria alternatif pertama. Kita akan tarik secara otomatis. Oke, ini adalah hasil dari solusi ideal positif dan negatif untuk setiap alternatif. Selanjutnya kita akan mencari nilai preferensi. Di sini rumus dari preferensi adalah preferensi sama dengan solusi ideal negatif dibagi dengan solusi ideal negatif ditambah dengan solusi ideal positif. Solusi ideal negatif dibagi dengan solusi ideal negatif ditambah dengan solusi ideal positif. Oke, enter. Sama yang di bawah juga solusi ideal negatif dibagi dengan solusi ideal negatif ditambah dengan solusi ideal positif. Saya langsung tarik saja ke bawah. Dan ini adalah hasil dari nilai preferensi. Dan selanjutnya kita akan menentukan perankingan secara manual. Di sini kita akan mengambil nilai terbesar untuk menjadi ranking pertama. Di sini nilai terbesar adalah 583. Nilai terbesar kedua nilai terbesar ketiga terbesar keempat dan terakhir nilai terbesar kelima. Maka inilah hasil perankingannya. Jadi, jika kita menggunakan keputusan ini secara langsung, maka kopi cafe latte adalah kopi terbaik. Jadi, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya.